Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya ingin mencoba metode SVM atau support vector machine pada machine learning ya. Saya ingin mencoba seperti biasa media eksekutornya yaitu Google Colab dan media penyimpanannya yaitu Google Drive. Oke, pertama di sini Google Colab sebagai eksekutor dan Google Drive sebagai media penyimpanan. Hal pertama yang harus kita persiapkan yaitu mempersiapkan data yang ingin kita proses atau yang ingin kita eksekusi, yaitu datasetnya. Datasetnya itu harus kita cari atau harus ada bahannya. Dataset itu bahan. Oke, dataset di sini sudah saya siapkan. Sudah saya upload di Google Drive. Kalau kalian ingin upload, tinggal klik kanan upload file, lalu pilih file dataset yang kalian inginkan ya, atau yang kalian ingin eksekusi. Nah, sedikit peringatan ya. Untuk di video kali ini saya akan menggunakan data dengan format CSV. Jadi kalau mendapatkan data yang tidak CSV itu bisa di-convert dulu ke CSV. Oke. Maksudnya data Excel bisa di-convert ke CSV. Oke, selanjutnya kita langsung ke eksekutor. Oke, di sini from Google Colab. Nah, from Google Colab di sini fungsinya untuk menghubungkan atau sebagai jembatan antara penyimpanan dengan eksekutor. Jadi di sini from Google Colab-nya itu sebagai jembatan ya, sebagai jembatan antara eksekutor dan penyimpanan antara Google Colab dan Google Drive. Jadi kita harus hubungkan dulu nih. Kita hubungkan tunggu. Oke, dia sedang proses. Nah, ketika muncul notifikasi seperti ini, kalian klik hubungkan atau sambungkan ke Google Drive. Kalian klik ini. Sudah kalian klik, akan muncul pernyataan izin atau batalkan dan kalian pilih izinkan. Oke, hasilnya di sini on add /content/drive itu tandanya sudah terhubung antara eksekutor dan penyimpanannya atau Google Colab dengan Google Drive-nya. Oke, selanjutnya kita coba untuk membaca data yang ada di dalam sini ya, yang ada di file. Kita cek datanya, apakah ada datanya. Ini kita running ya. Nah, di sini ada 4 data yang tadi ya. Ada 4 data yang ini yang akan kita pakai, yaitu data yang mal customer. Nah, selanjutnya kita ke
Sintaks selanjutnya. Oh iya, fungsi ls ini fungsinya untuk pengecekan apakah file dataset berada di dalam file collab notebooks, dalam machine learning, dan dalam dataset. Apakah ada datanya di situ? Ini fungsinya sama seperti Windows ya. Untuk membuka file kita harus misalkan kita ingin membuka file program di datasheet, kita harus ke datasheet dulu, baru kita masuk ke program dan lain-lain sebagainya. Oke, tapi ini mungkin versi bahasa sulitnya lah bisa dibilang. Oke, yang kedua, langkah selanjutnya kita mendeklarasikan fungsi pandas numpy os, dan pandas ini kita alias atau kita singkat menjadi PD. Bukan kita singkat sih, iya kita singkat, tapi kita as itu bisa di alias, atau as itu sebagai pengganti variabel dari pandas. Jadi pandas ini ketika kita PD saja, dia sudah bisa memanggil fungsi pandas ini. Dan numpy juga sama, dia menggunakan np lalu kita running. Ini intinya, ini mungkin hal pertama yang harus digunakan hal utama yang harus ada pada judul dari setiap proses yang ada di sini. Jadi dia harus ada nih. Kalau nggak ada, kita nggak bisa manggil PD-nya, nggak bisa manggil NP-nya. Lebih baik kita gabungkan di sini. Sebenarnya sih bisa dipisah-pisah. Misalkan NP-nya langsung di sini, terus pandasnya langsung di atas sini. Kita buat import pandas ini langsung ke atas sini, bisa. Tapi lebih baik seperti ini. Nah, OSC hadir ini fungsinya untuk aktivasi atau untuk memasukkan, untuk mengcustom keberadaan kita, yang ingin berada di file mana. Oke, hadir ini karena yang kita butuhkan di sini, kita akan memanggil dataset. Maka tadi OSC hadir itu fungsinya untuk menempatkan diri ke file yang ingin dituju. Misal saya di sini ingin menuju file ke dataset. Oke. Nah, sebelum saya running, saya jelaskan PWD dulu. PWD ini fungsinya sebagai pelacak dari lokasi keberadaan kita saat ini, pelacak file istilahnya. Misalkan kita berada di file download, dan PWD ini akan menginformasikan bahwa kita berada di file download, atau kalau kita berada di file dokumen, dia akan menginformasikan bahwa kita berada di file dokumen. Ketika kita berada di file dataset, sistem C, atau mungkin di file-file lainnya, dia akan menginformasikan kita secara detail urutannya dari hierarki awal sampai ke yang file saat ini kita berada. Oke, sekarang kita coba dulu PWD-nya. Kita berada di file mana sih? Oke, berarti kita berada di file hierarki awal.
atau berada di file konten awal, berada di hierarki awal atau berada di file pertama ya di konten ini. Oke, kita running coba ya OS Jadira. Kita running ulang di PWD-nya. Nah, di sini lihat kan? Kita sudah mengcustom lokasi keberadaan file kita saat ini. Berarti dari awal, dari hierarki awalnya konten dan sampai terakhir kita berada di dataset, berada di file dataset, file akhir file dataset. Selanjutnya kita akan bukan mengcustom lagi, mereview apakah dataset yang kita buat atau apakah dataset yang kita akan eksekusi itu betul atau tidak, atau fungsi dari sintaks ini fungsinya untuk mereview dataset. Dan di sini kita panggil menggunakan pandas red underscore csv. Nah, di sini kalau kalian mau panggil data csv-nya di sini, misalkan malcustomer.csv, kan di sini malcustomer.csv. Kalau mau manggil Cesarian underscore dataset.csv. Nah, itu tinggal diubah aja di sininya sih sebenarnya. Kita running. Nah, di sini terdapat 4 kolom: custom ID, egg, annual income, spending score. Oke. Dan di sini terdapat 200 baris. Jadi di customer ini, dataset ini terdapat 200 baris dan 4 kolom ya. Oke, sudah benar. Nah, selanjutnya kita akan mengubah dataset yang tadi, dataset yang ini kita ubah menjadi array menggunakan sintaks ini. Nah, oke. Jika sudah, ini karena ini tidak muncul karena tidak saya show di sini. Tidak di show. Kalau di show terlalu panjang, tapi nggak apa-apa lah. Oke, running. Oke, selanjutnya ini. Nah, di sini sintaks di sini fungsinya untuk split data, untuk memisahkan data, yang mana data training dan mana data testing. Jadi pemisahan data testing dan data training itu aja sih. Misalkan data training untuk data yang training dan data testing data yang sudah di testing. Oke, kita pisahkan menggunakan sintaks ini. Oke, selesai. Kalau sudah selesai, di sini ada tanda ya. Ada tanda checklist, itu berarti dia selesai running. Dia selesai running. Selnya sudah selesai running. Nah, ini kita pemanggilan untuk SVM-nya itu di sini. Intinya itu di sini. Pengolahan data menggunakan metode SVM itu di sini. Jadi kita panggil SVM-nya, terus import SVC, model SVC. Nah, ini data training yang X-nya dan data training Y-nya itu kita proses menggunakan SVM, menggunakan sintaks ini. Oke.
ini dia, kita print. Nah, ini hasilnya, ini hasil dari prediksinya, data training dan data testnya yang tadi ya, itu adalah segini hasilnya. Untuk data trainingnya 0,09, untuk data testingnya 0,033. Oke, hasilnya sudah terlihat perbedaannya untuk data test training dan data testingnya. Selanjutnya kita coba untuk prediksi dataset yang tadi ya, dataset yang sudah dirubah array ini, kita jadikan ini dan menghasilkan kelompok yaitu 73. Oke, mendapat kelompok 73 di customer. Berarti ini ID ya. Oke, selanjutnya ini dia. Ini lumayan agak lama ya nunggunya ya. Kita tunggu saja. Oke, sambil menunggu saya akan menjelaskan. Di sini itu merupakan proses menggunakan grid search CV. Nah, ini udah selesai ini ya. Menggunakan grid search CV. Grid search CV ini digunakan untuk mencari parameter optimal. Pengklasifikasian. Grid CV ini untuk mencari grid CV ini, bahasa lainnya itu bisa atau dapat mencari parameter terbaik untuk pengklasifikasian yang digunakan. Oke, untuk pengklasifikasian yang digunakan, prosesnya akan dilakukan secara brute force dan melaporkan mana parameter yang memiliki akurasi paling baik. Kenapa kayak gitu? Karena terkadang ya akurasi dari pembuatan model sangat kurang dari target. Bukan hanya masalah dataset dan processingnya yang kurang baik, tapi pemilihan parameter untuk pengklasifikasi pun dapat menjadi salah satu penyebabnya. Dari kesimpulan ini, parameter dari grid search yang saya gunakan yaitu kernel, C, dan gamma. Oke. Dan untuk hasilnya kita print grid search menggunakan base score ya. Lihat, jadi kernel itu poly dan dari C 0,5, dari gamma itu 1. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada teori maupun penjelasan saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.